besok ketika dia masuk sini dia bisa melanjutkan kenaikan. Nah, minimal kenaikannya dia tuh bakal mencari area ini minimal. Friendline.co. Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Pispayoga. Di hari ini kita akan langsung aja membuat monthly market review, dan sebelum itu saya juga ingin membahas monthly market review di minggu lalu yang dimana itu sudah running well di semua pair. Cuman ada beberapa perubahan skenario. So kita langsung aja masuk ke dalam chart. Nah di sini kita sudah berada di gold chart, yang dimana kemarin waktu NFP itu dia candle 4 hour-nya di sini. Nah jadi perbedaannya itu sangat berbeda dengan liquidity provider dari Sexo, yang dimana waktu hari Jumat itu saya masih ngeliat view-nya gold ini menggunakan si Sexo. Kalau kita lihat dari Sexo di 4 hour-nya, di Sexo itu dia lebih ke reject ya di 4 hour, sedangkan di FXCM itu dia full body. Nah, di sini kita bisa melihat di sini dia malah kelihatannya reject, dan dengan adanya reject di closing candle 4 jam ini, jadi kita kemarin sempat mencari peluangnya dia untuk buy gitu. Jadi karena di sini dia sudah break high, dan kita mencari peluang buy di sini. Tapi next candle itu dia malah bearish, yang dimana dari adanya bearish ini di time frame kecilnya itu dia sudah memiliki struktur. Nah jadi sekarang saya akan menggunakan liquidity providernya menggunakan FXCM. Jadi kalau kita lihat di FXCM, dia waktu NFP itu closing candlenya cukup lumayan strong bearish ya di sini. Kalau kita lihat kemarin, berarti kalau waktu NFP kemarin saya melihat closing candle 4 jamnya seperti ini, mungkin saya akan fokus ke sell. Kenapa? Karena di 15 menit, di 5 menit waktu itu kita lagi mantau 5 menit dan 1 menit itu dia di sini ngebuat rising wedge, dan rising wedge-nya ini clear banget di time frame 1 menit. Oke, di sini coba kita breakdown. Jadi dia masuki area supply di 1 menit, lalu di sini dia buat pattern rising wedge, yang dimana waktu itu kita fokusnya itu ngebuy karena closing candle-nya itu di 4 hour-nya reject. Tapi memang dari sini saya sudah memperkirakan kalau misalkan ini di break trend line-nya, maka dia akan langsung bearish. Nah, so kita akan update lagi dari si gold ini sendiri, kemanakah arahnya dia di minggu depan. Nah, jadi di sini seperti yang bisa kita lihat, closing candle di hari Kamis ini dia full body candle, ya cukup lumayan strong. Lalu di sini di hari Jumat dia mulai koreksi. Nah, di sini dari high di sini sudah ke break ya, high-nya si gold. Terus kalau kita ambil, nah di sini dia masuk lagi ke dalam 618. Jadi di sini ada zone. Di sini dia masuk lagi. Dan kalau dilihat dari 4 jam, oke, kalau kita lihat dari 4 jam, di sini kan dia sudah memiliki high, dan di sini ada area demand. Di sini ada area demand, yang dimana area demand ini bisa aja di respect besok. Ketika dia masuk sini, dia bisa melanjutkan kenaikan. Nah, minimal kenaikannya dia tuh bakal mencari area ini minimal. Tapi kalau ini memang menjadi strukturnya bullish, berarti dia bakal melanjutkan bullish lagi sampai mungkin di area resisten. Oke, di 1909, dan juga potensial di sini
Di sini ada higher low, di sini ada higher low juga. Di sini kita ambil. Nah, di sini potential 1 kita ambil trend line di sini, potential 2 kita ambil trend line di sini. Jadi dia bisa reject di trend line ini, atau lagi satu itu dia mungkin rejectnya di 1837. Oke, ini berdasarkan dari 4 hour. Nah, sebelum itu kita juga bisa ngelihat dari weekly. Jadi di sini weekly-nya closing-nya seperti rejection gitu. Sini ada shadow, sini juga dia rejectnya di area shadow, mendekati area shadow dia langsung reject di sini. Oke. Terus dari closing candle weekly sebelumnya juga di sini dia strong bearish banget. Nah, di sini juga kita bisa ambil bahwa di sini harusnya dia break dari trend line ini, dia nggak masuk lagi ke dalam trend line. Dan nyatanya di sini kita ambil dia masuk lagi ke dalam trend line dan dia masih mencoba ngetes di area trend line. Nah, jadi weekly trend line-nya itu ada di area ini. Weekly trend line ada di area 1840. Berarti 1840 ini akan menjadi watch zone buat kita. Selain di sini ada area trend line, di sini juga masih masuk di dalam area demand. Oke. Kita masuk ke 1 hour. Nah, dari 1 hour juga di sini kita bisa pantau. Kalau di sini dia memang ada struktur bullish, mungkin dia bisa turun lagi sekali. Di sini buat flag, turun lagi sekali baru dia mungkin bakal reverse. So, kita punya pantauan di sini 1840, dan jika skenario bullish ini berjalan, maka nanti kita bisa mendapatkan risk to rewardnya yang cukup bagus. Oke, RR-nya bagus, dan nanti plan selanjutnya kita bakal update di forecast di grup. Oke, next pair itu of course JPY USD yang sudah kita pantau kemarin dan kita buatin plan di MMR sebelumnya, yang dimana dari MMR ini kita harapannya dia bakal menjadi inverse head and shoulder, lalu dia bullish, dan ternyata hasilnya di sini ketika dia break right shoulder, di sini dia buat test, break retest, lalu di sini continuation. So di sini dia masih harus menjebol dari area support sebelumnya di double bottomnya ini. Kalau memang dia bisa berhasil menjebol double bottom, berarti dia bakal melanjutkan penurunan kalau si double bottom sebelumnya ini di break dan di retest. Nah, selama belum ada retest di sini dia bisa aja potensial menjadi false break. Dia bisa aja buat turun lagi sedikit, habis itu dia naik tinggi. Nah, ini bisa menjadi false break buat si Jepang USD. Nah, kalau kita lihat dari weekly memang dia closingnya ini benar-benar bearish banget. Dimana ini ada 3 candle bullish, cuman dihantam dalam waktu 1 minggu ada bearish besar ini. Dan misalkan dia masih kuat untuk menjebol, berarti ntar kita bisa ambil range-nya sejauh apa dia bakal bearish. Berarti di sini ada range 1, range 2. Berarti dia bakal masuk ke area-area itu, karena di sebelum-sebelumnya dia nggak punya support lagi. Support rendahnya itu berada di area ini sih kalau nggak salah. Nah, jadi di sini adalah support terendah dari Jepang USD, dan mungkin kalau misalkan dia break lagi, ini akan menjadi watch zone-nya kita. So, ini untuk Jepang USD. Skenario mungkin cuman seperti itu aja. Tinggal menunggu struktur bullish-nya, dan next pair-nya ada GBP JPY. Nah, jadi GBP JPY sini dia sudah mulai bearish. Tinggal menunggu adanya break retest ya di sini. Nah, selama trend line-nya ini belum di break retest, maka potensialnya dia masih akan kuat
bullish lagi. Jadi di sini mungkin dia sudah membuat sebuah channel yang cukup clear. Kalau misalkan trendline ini nggak berhasil di break retest, berarti next target dia bakal bullish lagi sekali ke 165. Jadi kalau di 165 berarti di sini ada masuk area supply di sini. Oke, di 165 masih ada supply, dan di sini ada supply juga di 168 lah. Jadi ntar kita bakal melihat respon dari si GBP USD. Kalau misalkan dia reject di area ini, dia masih akan tetap naik, dan selama dia belum memiliki struktur bearish, dia pun juga akan terus naik. Jadi di sini juga kita harus berhati-hati juga, karena kemarin di sini dia buat flag. Oke, di sini dia buat correction. Harapannya kan dia jebolnya lanjut ke sini. Cuman di sini dia ketahan dari area demand. Sini ada banyak demand di lower time frame. Ketahan demand, akhirnya dia malah membuat kenaikan. Nah, dari adanya dua pattern ini kita bisa melihat, misalkan di si GBP JPY ini turun, lalu dia belum berhasil menjebol area ini, maka dia bakal naik lagi. Karena kalau kita lihat dari story sebelumnya, dia memang lagi trend banget, lagi trending, lagi naik. Jadi misalkan dia sampai sini tidak berhasil pullback di area ini, berarti dia bakal melanjutkan kenaikan. So ntar kita bakal update lagi di grup. Next ada CAD JPY. Kayak JPY ini kenaikannya cukup tinggi banget ketimbang yang lain. Jadi kalau kita lihat dari daily, dia sudah breakout dari high sebelumnya di sini, dan seperti biasa dari kayak JPY, ciri khasnya itu kan false break. So di sini ada potensialnya dia menjadi rising wedge. Sini clear banget. Jadi next targetnya dia itu mungkin di 105. Jadi 105 reject ini kita bisa coba melihat peluang di sini. Kalau misalkan di lower time frame dia membuat struktur bearish, berarti potensialnya dia di sini dia bakal koreksi. Nah, kalau dari koreksi wajarnya dia pasti bakal buat higher low lah sini, area trend line, atau dia ngetest dari flag yang sebelumnya ini di break. Jadi dia di sini kan belum ada break retestnya. Ini bisa menjadi potential false break dari KJPY, karena ciri khas dari kayak pair yang isi Kanada itu biasanya dia false break. Nah, dari 4 jam juga kita bisa melihat sini dia masih kuat banget naiknya. Kita belum melihat adanya bearish struktur, tinggal menunggu dia berubah menjadi lower high dan lower low. Kita bisa follow the trend. Mungkin nih kita bisa memanfaatkan sekitar 500 pip. Oke, saya melihat potensialnya ini di sini sangat besar banget, karena kita udah ngupdate dari beberapa bulan yang lalu juga. Kita selalu update tentang JPY. Kita nanti bakal trade JPY ini ketika dia sudah berubah struktur. Nah, seperti ini contohnya. Waktu itu kita kan sudah sempat, di sini ada bearish impulsif, ada flag, nanti kita ikutin strukturnya, kita follow the trend. Dan next, the last pair adalah si Euro JPY. Nah, Euro JPY di sini juga dia berhasil break dari si high sebelumnya. Oke, dia berhasil break dari high sebelumnya. Ambil trend line di sini 1, 2. Nah, di sini potensial dari Euro Jepang masih ada potensial buat dia bullish ke area trend line. Nah, cuman dari 4 jam, di sini dari 4 jam juga kita bisa lihat kalau misalkan dia masuk lagi ke dalam resisten sebelumnya,
yang udah jadi support ini kalau dia masuk lagi ke dalam dan dia ngetes di sini bisa aja dia malah berubah struktur. Tapi kalau misalkan selama dia masih dalam struktur bullish dan dia belum punya lower high dan lower low pertama, ini mungkin dia bakal tetap naik. Karena kalau kita lihat dari kekuatannya di sini kan clear ya, di sini break retest, di sini dia ngebreak, mungkin di sini dia belum retest, mungkin nanti dia kalau misalkan turun, jadi dia retest, dia naik lagi. So ntar kalau misalkan di sini dia belum ada struktur bearish, berarti dia masih kuat, kan mungkin ya tertingginya dia ini mungkin di area 145. Oke, kita cek di weekly-nya impulsif 145, apakah ada resisten? Oke, di sini ada resisten juga. Di sini 143, terus 145. Yes. 145 di sini juga ada 144,500. Oke, dari daily ini cukup clear. Ini juga kita bakal, nah di sini ada resisten, yang dimana resisten itu pas di area tertouch dari patternnya ini. Jadi ini potential kalau misalkan dia respect terhadap higher low-nya nanti. Tapi kalau misalkan di lower time frame dia membuat struktur bearish, berarti ada potensial dia buat turun. Oke. Nanti kita lihat kalau misal dia berhasil masuk ke dalam resisten lagi, ketika dia ngetes, dia reject, berarti dia bakal bearish. Oke, ini bonus lagi satu. Di sini saya pengen ngelihat si USD Kanada. Oke, USD Kanada ini juga dia ngedrop karena melihat dari Kanadanya yang strong ya. Sini ada demand. Di sini dia terlihat kayak false break gitu. Nah, ini yang saya maksud di Euro Jepang tadi. Kan di sini dia sudah punya high. Di sini dia punya high, terus dia masuk lagi ke dalam di supportnya ini. Lalu support ini berubah lagi menjadi resisten karena nggak bisa di break. Nah, di sini dia ngetes. Setelah itu dia lanjut turun lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, mungkin di sini dia sudah masuk dari area. Nah, di sini ada demand, di sini ada support. Nah, strukturnya di sini masih bearish. Terus di 1 hour. Nah, dari 1 hour kita juga bisa melihat kalau misalkan si USD CAD ini masih dalam range ini, di sini masih ada Fibo, jadi di 618 ini kita bisa pantau. Kalau misalkan dia reject di area ini, dia naik reject, dia bisa lanjut turun ke area demand. Sini yang pertama. Lalu next, kalau misalkan strukturnya ini masih strong, mungkin dia bakal mencari support. Dan kalau strukturnya masih kuat untuk turun, dia bakal mencari demand di 4 hour-nya. Nah, di sini setelah itu nanti baru kita lihat bagaimana respon dari USD CAD. Jadi potensialnya dia sih di sini turun. Dan di sini kita lihat, di sini udah dites, break retest. Nah, selama dia masih berada di bawah ini, dia masih kuat untuk turun sih harusnya. Nah, di sini juga ada area, di sini juga ada area. Oke. Selama dia masih dalam struktur bearish ini, dia masih akan turun. Cuman kalau misalkan di 1 jam tiba-tiba dia impulsif, jadi kenaikannya itu impulsif, kenaikan impulsif dan malah membuat higher low, maka di sini dia bisa naik lagi lanjut gitu. Karena di sini kita bisa melihat kalau dari weekly time frame. Nah, kalau dari weekly time frame di sini si CAD USD CAD ini kan ketahannya di area ini. Terus dia udah mencoba naik. Di sini dia udah buat higher low.
Kalau misalkan dia ketika dia break dari area trendline ini, dia bisa lanjut turun. Tapi kalau misalkan di trendline ini dia respect, which is di area demand yang tadi, berarti dia bisa melanjutkan kenaikannya. Karena kan dia udah punya hike di sini, dia ngejemput demand di area ini, baru dia lanjut naik. So mungkin itu aja MMR kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum memiliki watchlist. Dan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Frontline Co, bisa di subscribe dan di follow Instagramnya. See you on the next video. Thank you.